Melaporkan hari ini tidak bisa masuk semuanya, hanya 40 orang aja teman-teman ya. Jadi jangan kalian kecewa karena kami semua nggak bisa masuk. Karena yang dimasukin di situ adalah wartawan-wartawan resmi dan juga keluarga dan juga orang terdekatnya Nikita Mirjani. Jadi di wilayah Nepos 20 orang, di wilayah Kaniki 20 orang gitu. Jadi tempat duduk itu hanya bisa dimasukin oleh dua kubu yang berbeda. Dari Kaniki 20 orang, dari Nepos 20 orang. Jadi ya seperti itu aja yang bisa saya laporkan. Dan banyak media TikTok yang sudah dimatikan HP-nya karena memang tidak boleh live ya. Jadi kalian bisa ngikutin sidangnya Kak Niki dari akun-akun resmi aja ya. Oke, jangan kecewa, terus doakan Kak Niki cepat bebas. Oke, dah. Dokter Samira, untuk apa uang itu diberikan kepada Dokter Samira? Seperti yang sebelumnya saya ceritakan bahwa Reza Zahid dan Mufid berusaha 3 kali mendatangi kediaman saya, berusaha mengirim chat juga ke saya. Dan yang kedua itu menawarkan untuk mengganti review hasil lab. Jadi dari Mufid memberikan hasil lab yang baru, di mana saya diminta untuk membuat video TikTok yang baru sesuai dengan permintaan, sesuai dengan hasil lab yang sudah Mufid kirimkan ke handphone saya. Tetapi di situ saya Sidang Nikita Mirzani kali ini nggak ada keributan guys. Tumbenan banget nih, JPU-nya diam dan hakimnya juga diam. Kagak ada tuh ya kan acara-acara motong-motong omongan saksi, kagak ada tuh. Dan alhamdulillahnya guys ya, Doktif itu sudah memberikan kesaksian dan itu tuh nggak dipotong-potong. Atau si pihak dari sana itu sudah tahu guys kalau sudah dilaporkan ke KPK. Atau bayarannya kurang atau kayak mana guys, gue nggak tahu nih. Tapi nggak apa-apa sih guys ya, bagus gitu ya kan. Persidangan itu kan adem ayem, nggak ada keributan, nggak ada apa segala macem gitu ya kan. Yang penting apa? Yang penting lancar dah gitu. Paling keributannya cuma di luar doang guys, karena nggak dikasih akses masuk. Tapi nggak apa-apa guys, yang ribut di luar aja dah. Yang penting di dalam persidangan itu nggak ada yang ribut sama sekali. Biar sidangnya lancar apa segala macem gitu ya kan. Nggak ada yang teriak-teriakan di dalam ruangan sidang gitu guys. Semoga aja sidang kali ini tuh adalah sidang terakhir yang dimana si Kak Nikita Mirzani itu bebas. Udah gitu aja guys. Urusan yang di luar gua nggak tahu menau deh. Bodoh amat tuh, seterah dah. Lu pada berantem kayak apa segala macem. Serah. Yang penting fokusnya itu kemana? Ke Kak Nikita Mirzani guys. Pagi ini menuju Pengadilan Negeri Bekasi untuk sidang kasus perdata pembalap bakalan telang. Dan setelah itu bergabung bersama kawan-kawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mendukung Nikita Mirzani, perempuan Indonesia luar biasa. Kita lanjutkan dialog di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya ke Bang Fahmi. Betul, Bang Fahmi. Informasinya ada pihak-pihak yang menilai bahwa keributan yang terjadi di ruang sidang kemarin justru merugikan klien Anda. Pendapat Anda gimana? Salah total. Itu sangat menguntungkan kami karena kami ingin kebenaran diungkap di persidangan. Perkara perdata dan perkara pidana suatu hal yang beda sekali. Perkara pidana itu mengungkap dan mencari kebenaran material. Ada kebenaran apa yang ada di dalam fakta-fakta persidangan. Itu harus diungkap. Doktif bisa mengungkap. Ada produk yang bermasalah, ada produk yang melanggar BPOM, ada produk yang melanggar undang-undang konsumen. Dan itu semua adalah produk daripada pelapor. Itu masalahnya, sehingga kita minta bongkar, dok, jangan takut. Tapi inilah yang jadi masalah. Di saat seseorang ingin mengungkap kebenaran, dipotong-potong sama jaksa. Sehingga kami tidak mau, jangan model sidang seperti ini, jangan intimidasi saksi. Sesuai dengan jawaban Anda punya mau, bukan model begini sidang. Nggak ada yang boleh mengintimidasi, memaksa saksi harus menyatakan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Tapi dakwaan dari jaksa penuntut umum seperti apa bang? Kan jaksa awalnya kan pencemaran nama baik. Pemberasanya tidak ada? Nggak ada, dihapus sendiri sama jaksa. Jadi pasal awal itu adalah pasal 368. Itu lapor itu di framing ada pemerasan. Begitu masuk pada tahap P21, muncul surat dakwaan, pasalnya adalah pencemaran nama baik dan akan membuka rahasia. Saya tidak tahu rahasia apa, ada rahasia negara, saya juga tidak tahu karena tidak jelas juga di dalam dakwaannya. Dakwaan itu adalah intisari dari masalah ini, karena dakwaan itu adalah di saat seseorang akan diadili itu akan membaca apa yang didakwakan kepada seseorang. Di dalam pasal dakwaan yang ada 3 pasal, tidak ada satupun yang berkaitan dengan pemerasan. Semuanya pencemaran nama baik dan akan membuka rahasia. Saya tidak tahu rahasia apa. Belum tahu.
Hah? Dari jalannya sidang juga masih belum. Nggak ada, jalannya sidang lebih aneh lagi. Dakwaannya berbicara skincare, di dalam sidang dia merasa keberatan karena dia bilang abu-abu. Kacau kan? Ya inilah sidang yang sebenarnya. Oke. Dakwaan itu terkait dengan akan membuka rahasia, terkait dengan pencemaran nama baik, terkait masalah produk. Pencemaran ya, bukan pencemaran nama baik. Mencemarkan akan membuka produk, terkait dengan produk. Tapi begitu disidangkan, dia bilang saya tidak ada masalah dengan Nikita Oke. Mirzani, saya tidak ada masalah skincare. Masalah saya karena saya dibilang abu-abu. Lo kan kacau. Oke. Mas Heri. Saya minta tanggapan dari Bang Heri. Bang Heri, tadinya yang marak atau yang beredar di publik ini adalah kasus pemerasan dan TPU-PU. Kemudian di inti dakwaan menurut Bang Fahmi ini sudah berubah menjadi pencemaran nama baik akan membuka rahasia. Bagaimana Anda melihat kasus ini, Bang? Ya, sayangnya kan dari pihak jaksa tidak dihadirkan dalam perbincangan ini. Ya, kan. ini Jadi kita kan, sudah mengundang sebenarnya dari Komisi Iya, Kejaksaan. jadi menurut saya kalau dari versi masing-masing sah-sah saja. Ya namanya membela. Ya bukan sama, berarti Anda tidak pernah membaca dakwaan. Aneh Anda sebagai seorang Ini para teman-temannya tidak diperbolehkan masuk. Ada apa gerangan? Sepertinya ada yang lagi ketakutan. Persidangan kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang dengan terdakwa Nikita Mirzani kembali dilanjutkan ke pengadilan Jakarta Selatan. Namun para pendukung atau pecinta Nikita Mirzani kini dilarang mengikuti sidang. Ada apa ini? Dalam sidang sebelumnya hakim menegur bahkan bisa mengeluarkan orang di sidang juga untuk menyiapkan sidang secara langsung. Namun kini malah aneh, sama sekali tidak dibiarkan masuk ke dalam sidang. Sungguh licik.